Oke friend, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Halo friend, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kakak akan mencoba membahas soal tentang aplikasi turunan. Oke. Nah, di sini ada fungsi fx sama dengan 2x dikurang 3x pangkat 2/3 untuk rentang x-nya dari -1 sampai 3. Nah, maka pernyataan yang memenuhi atau yang benar yang mana? Oke, ini rentang x-nya ya, kalau misalkan kakak tulis ya di sini. Ini dari -1 ya. Kalau lambangnya seperti ini ya, kotak atau tanda kurungnya seperti ini, itu ada sama dengannya ya. Nah, kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi rentang x-nya dari -1 sampai 3. Nah, untuk mencari nilai minimum ya atau maksimum atau fungsi naik atau fungsi turun, langkah pertama kita cari turunan pertamanya deh ya. Turunan pertamanya kita sama denganin 0 ya. Kita sama denganin 0. Atau langsung kita turunkan dulu aja. Ini 2. Ini 2/3 dikali 3 jadi -2 ya. Ingat pangkatnya dikurang 1, jadinya x pangkat minus 1/3. Nah, kita buat jadi sama dengan 0. Kita cari x stasionernya. Nah, ingat ya, kalau pangkat minus berarti kan kalau kita jadikan per ya kan, pangkatnya jadi positif. 2 per x pangkat 1/3. Nah, sama dengan 0 gitu ya. Nah, disamakan penyebutnya, ini kan per 1 ya, dikali silang aja. Nah, jadi 2 x pangkat 1/3 dikurang 2 per ya kan, ini kali ini ya, jadinya x pangkat 1/3. Nah, sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita dapat nih faktor-faktornya atau pembuat nolnya ya, yang atas ya. 2x pangkat 1/3 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti 2 x pangkat 1/3 sama dengan 2 ya. Nah, ini tinggal dibagi 2, jadi x pangkat 1/3-nya sama dengan 1. Nah, ini x stasioner. Nah, ini x stasioner ya, lupa ditulis. Nah, maka x-nya berapa nih yang kalau dipangkatin 1/3? 1. Ya jelas ya, x-nya adalah 1 karena 1 pangkat berapapun hasilnya 1 ya. Oke. Nah, berarti x stasionernya 1 yang pertama. Yang kedua, yang bawah ini ya, x stasionernya pangkat 1/3 sama dengan 0. Yang hasilnya 0 ya jelas, berarti x-nya adalah sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan untuk melihat kondisi kurvanya. Oke. Nah, di sini kan pembuat nolnya ada 0 sama 1. Kita langsung taruh aja 0 sama 1 di sini. Oke. Nah, sekarang kasih tandanya ya. Kita mau uji coba nilai-nilai yang di dalam, misalkan rentang ini ya lebih besar dari 1. Misalkan kita ambil 8 ya. Kita masukin ke yang ini deh ya. 8 itu 2 pangkat 3 ya. Berarti kalau kita substitusi misalkan x-nya 8 ya. Nah, kita masukin misalkan x-nya 8. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, berarti 2 dikali 2 pangkat 3 dipangkatin 1/3 dikurang 2 per 8 ya. 2 pangkat 3 dipangkatin 1/3. Nah, ini kalau dicoret jadi 2 pangkat 1 dikali 2, 4 dikurang 2 berarti 2 ya. 2 per ini juga 2. Nah, 2/2 berarti positif ya. Di sini daerahnya nilainya positif. Oke. Nah, terus kalau misalkan yang di sini deh 1/8 ya. X-nya 1/8. 1/8. Tapi secara umum sih kalau pangkatnya ganjil itu biasanya berubah tanda ya. Habis plus, minus, plus. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja uji coba untuk yang ini ya. 1/8 itu kan adalah
setengah pangkat 3 ya, setengah pangkat 3. Nah, berarti kalau kita masukkan ke sini, berarti kan 2 pangkat setengah dipangkatin 3, terus dipangkatin lagi 1/3 dikurang 2 per, ya kan, setengah dipangkatin 3 terus dipangkatin 1/3. Nah, ini coret ya, jadi setengah pangkat 1 dikali 2 jadinya 1 ya, 1 dikurang 2 per yang bawahnya juga ini coret jadi setengah. Yang atasnya negatif, yang bawahnya positif, otomatis pasti negatif hasilnya. Nah, jadi rentang dari 0 sampai 1 negatif. Nah, ini untuk selanjutnya pasti positif ya. Nah, dari tanda positif, negatif, positif, kalau nggak baca kurva dari kiri ke kanan ya. Kalau positif itu dia naik, negatif turun, positif dia naik lagi. Nah, sekarang perhatikan di sini rentangnya dari -1 sampai 3. Nah, -1 kan di sini ya, -1. Ini -1. 3 kurang lebih di sinilah 3 ya. 3. Oke. Nah, selanjutnya ya, berarti bisa kita perhatikan di sini. Nilai minimumnya benar nggak nih? Min 5 ya. Nilai minimum kalau dari rentang dari -1 sampai 3 ya, ini titik balik minimum. Ya, kita bandingkan dengan rentang yang untuk X-nya -1 karena rentang batas yang ini pada saat -1 atau 1 di sini belum kelihatan mana yang paling kecil ya. Oke, jadi kita masukkan yang pertama untuk yang -1 deh. -1 ke fungsinya, ke persamaan ini gitu. Ya, jadi 2 kali -1 terus 3 X-nya ini kan 2/3 ya. Kalau ada 2/3 biasanya sih kita pangkatin 2 dulu baru dipangkatin 1/3 ya. Nah, berarti kalau kita tulis ini -2, ini -3, ini kan jadi positif ya. Ya, -1 pangkat 2 positif 1 ya. Ya, jadi positif 1 dipangkatin 1/3 berarti 1 ya. 1 mau pangkat berapapun 1. Berarti dikali 3 jadi -3. Nah, -2 dikurang 3 jadinya negatif 5. Nah, kita simpan untuk yang -1 negatif 5 ya. Nah, sekarang kalau untuk yang F-nya 1 ya, kita masukin 2 kali 1 dikurang 3 kali 1 pangkat 2/3. Nah, 2 kali 1 2 ya, ini 1 pangkat 2/3 ya, 1 dikali 3 berarti -3. Nah, berarti ini hasilnya jadi -1. Nah, berarti kalau kita perhatikan nilai minimumnya betul ya, -5 ya. Jadi -5 pada saat X-nya -1. Nah, berarti pernyataan 1 sama 2 betul ya. Nilai minimumnya -5, minimumnya terjadi pada saat X-nya -1. Nah, sekarang kita lihat untuk yang ketiga, ini fungsi naik intervalnya dari -1 sampai 0. Oke, kita lihat di sini naik ya. Dari -1 sampai 0 di sini ya. Ini kan 0, ini -1 ya. Jadi ini benar -1 sampai 0. Nah, terus naiknya lagi dari 1 sampai 3. Nah, ini betul nih. Ya, dari 1 sampai 3 juga naik. Ya, ini kan naik. Ini juga naik gitu. Nah, berarti pernyataan 3 memenuhi gitu. Nah, sekarang turun ya. Fungsi F turun pada interval dari 0 sampai 1. Nah, jadi ya, ini tadi kan naik. Ini naik, ini juga naik. Nah, sekarang yang turun berarti dari sini ya. Ini kalau yang tepatnya 0-nya di sini nih ya, di sini. Nah, ya pada saat 0 sampai 1 ya. Berarti kalau kita tulis turunnya dari 0 sampai 1. Nah, berarti 4 juga betul. Jadi pernyataan 4 nih ya, dari 1 sampai 4 betul semua. Nah, seperti itu. Oke, semoga paham ya. Kalau masih belum paham diulang-ulang lagi aja. Sekian dari saya. See you, bye-bye.